إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم فيا أيها الإخوة رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia di Masjid Babus Solihin Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Bersyukur kita kepada Allah bahwa pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan. Kesempatan ini merupakan karunia, karena tidak setiap orang, terutama yang berKTP Islam, sekalipun itu hari Jumat, belum tentu untuk menyambut suara azan, datang menghadiri atau beribadah di dalam. Karena itulah kita patut mensyukuri nikmat ini, sehingga rasa syukur ini nanti mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditambah-tambahkan nikmatnya, terutama kenikmatan-kenikmatan yang terkait dengan kekuatan iman dan juga konsekuensi dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu juga sebagai mukmin yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya, entah itu yang melekat di dalam diri kita sendiri atau yang terlepas atau yang bersifat alamiah, misalnya kenikmatan-kenikmatan itu, maka pastinya bagi kita sekalian ini adalah untuk juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Optimalkanlah ketakwaan itu dalam setiap kesempatan, sendiri atau ramai-ramai, di tempat yang sunyi atau di tempat yang terang, maka kita tetap memegang satu prinsip: ittaqillah haitsu ma kuntum. Bertakwalah Anda di mana saja Anda berada. Hadirin yang berbahagia, jamaah sholat Jumat di Masjid Babus Solihin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita berupa akal pikiran. Ini sebagai asas kelengkapan hidup, sehingga kita nanti bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah, mana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang harus dijauhkan. Dalam perspektif Islam, kekuatan akal pikiran ini, atau yang secara umum kita kenal sebagai the power of common sense, itu tidak bisa berdiri sendiri. Akan tetapi
akal manusia ini yang digambar-gemborkan oleh setiap orang yang menggunakannya. Itu harus terhubung dengan hati yang jernih, terhubung dengan iman yang mendalam, dengan ketakwaan yang haqqatullahi, dan juga jalan hidup yang benar dan lurus. Mengapa harus demikian? Karena interkoneksi antara akal yang sehat dengan hati yang jernih ini tempatnya keimanan dan ketakwaan, tempatnya pandangan yang lurus dan jalan hidup yang benar. Itu akan membuahkan amalan yang soleh. Akal yang sehat, kemudian hati yang jernih, pasti akan mewujudkan amalan yang soleh. Dan orang yang mengerjakan amal soleh ini atau amilnya itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi. Karena memang demikianlah janji Allah itu. Bagi laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepada Allah, ketika dua jenis ini melaksanakan amalan yang soleh, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik di dunia ini, tapi juga kehidupan yang baik nanti setelah maut. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Siapa yang mengamalkan amalan yang soleh, entah dia itu laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia itu adalah beriman, falanuhyiyanna hayatan thayyibah, maka pasti, kata Allah, akan kami hidupkan orang ini dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, dan juga demikian nanti pada hari akhirat, ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, akan diberikan pahala, akan diberikan reward, kehidupan yang baik dunia karena perbuatan amalan yang soleh. Maka setelah dia kembali ke kampung akhirat nanti, oleh Allah diberikan satu reward, satu balasan. Wala najziyannahum, sungguh pasti akan kami beri balasan, ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yaitu satu balasan, satu pahala dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Akal yang sehat, jika tidak berhubung dengan hatinya yang jernih, sebagai tempat iman, kita tahu bahwa hati ini sebagai mahadul, hati ini sebagai tempatnya keimanan. Orang berkata benar, itu tempatnya ada di hati. Yang mengklarifikasi itu hati. Orang berkata bohong atau orang yang sedang mencuri, kemudian yang membenarkan, yang mengklarifikasikan kalau dia mencuri, padahal saja mengatakan saya tidak mencuri, itu adalah di dalam hati. Orang yang berdusta lisannya, hatinya selalu mengatakan kamu berdusta. Kalau tidak percaya, satu jemaah itu ambil rendah. Kemudian orang bertanya siapa yang mencuri. Kalau seluruhnya dia itu pasti ada satu yang berkata, atau dua orang, tiga orang yang berkata di dalam hati, kamu yang mencuri. Lisannya mengatakan benar, lisannya berdusta bahwa saya tidak mencuri, tapi hatinya itu selalu berbisik. Mengapa demikian? Allah sudah katakan bahwa hati manusia itu adalah syahid, hati manusia itu saksi, wa huwa muhasib. Dan saksi yang dimaksudkan ini adalah saksi yang memperhitungkan. Balil insanu
ala nafsihi basirah walau alqa ma'adiyah. Bahkan di dalam hati insan, kita semuanya ini di luar masjid juga manusia, ala nafsihi basirah. Di dalam hati manusia itu ada makhluk Allah yang namanya basirah. Walau alqa ma'adiyah, sekalipun dipaparkan ribuan, jutaan, miliaran, triliun dan alasan, basirah itu tak pernah bergeming. Dia selalu berkata jujur. Kalau Anda mencuri tapi lisannya mengatakan tidak, tapi hatinya itu pasti mengatakan saya yang mencuri. Kamu yang mencuri, kamu yang berdusta. Dan itu dibawa mati nanti pada yaumul hisab, dia akan menjadi saksi. Orang ini dusta, orang ini mencuri. Kata-katanya mengatakan tidak, tapi di dalam hati. Karena antara akal pikirannya, kalau sehat, kemudian terkoneksi dengan hatinya yang jernih, maka itu hasil perbuatannya pasti itu adalah amalan yang saleh. Dan harus ingat, orang yang mengerjakan amalan yang saleh itu pasti kehidupannya yang dijamin menjadi kehidupan yang baik. Karena kalau melihat kaidah hurufnya ini, Allah menggunakan huruf tauhid. Huruf tauhid itu huruf yang meyakinkan dan tidak ada satupun yang membantah. Fala nuhyiyannahu, maka kami pasti akan menghidupkannya hayatan thayyibatan, yaitu kehidupan yang baik. Orang soleh itu tidak pernah berpikir tentang harta. Harta hanya faktor yang kedua. Yang pertama dia cari itu adalah harta. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wala tansa nasibaka. Cari karunia Allah tentang kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan nasibmu yang ada di dunia. Ini kan aspek yang kedua. Orang tidak bohong untuk kehidupan akhirat. Orang tidak berdusta untuk kehidupan akhirat. Orang tidak takabur, tidak jemaah, tidak sombong untuk apa? Untuk kehidupan akhirat. Balil insanu ala nafsihi basirah. Dalam diri manusia itu ada basirah. Basirah itu kalau saya membaca saksi itu tadi, artinya sakit. Ada yang mengatakan asyah dengan sinnya dinaikkan. Itu artinya pribadi seseorang menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan selama dia berbohong dan dia tidak pernah bertobat, basirah itu akan menjadi penyakit. Dia pembohong, dia pendusta, tapi dia tidak pernah mengaku. Basirah itu mengatakan kamu bohong, kamu begitu, lama-lama akan disiksa. Orang bilang negatif, pikiran yang buruk itu juga terkoneksi ke dalam hati, tapi terkoneksi dengan hawa nafsu. Dan amalan yang diperbuat itu adalah amalan yang buruk, bukan dirinya saja yang dirugikan, tapi keluarganya dan masyarakat. Itulah interkoneksi antara the power of common sense yang tidak pernah bisa berdiri sendiri atau bergerak sendiri, tetapi dia harus ada konektivitas dengan hatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan iman, kekuatan takwa, baik itu sendirian ataupun kita bersama-sama secara berjamaah, tetap memahami bahwa Allah dengan para malaikatnya tugasnya masing-masing mencatat amal perbuatan hamba-hambanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani minal ayat wa dhikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat Jumat di masjid Abdul Qadir. Kita tentu saja entah dia muda, entah dia sudah senior dalam perjalanan usia, tetap saja tidak pernah mengetahui apa yang akan dikerjakan besok, apa yang akan terjadi besok. Oleh karena itu, pikiran yang sehat itu harus tetap terpelihara, berpikir tentang kebenaran, kemudian disesuaikan dengan tujuan hidup yang benar, tujuan hidup yang lurus. Kita sudah dinyatakan, dipanggil oleh seorang khatib untuk dirinya maupun untuk para jamaah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Tidak sembarangan kata-kata. Kata-kata ini menekankan hanya orang yang beriman. Orang beriman diperintah untuk bertakwa kepada Allah. Dan ketakwaan bukan hanya sekedar pemanis lisan, bukan sekedar dekorasi, retorika, tetapi ketakwaan yang sebenar-benarnya adalah nanti dengan keimanan, dengan ketakwaan yang benar, maka dia akan wafat dalam keadaan itu. Kembali kepada persoalan interkoneksi antara power of common sense dengan hatinya yang bersih. Rasulullah dilahirkan itu adalah untuk mensempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hanyalah aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan ciri khas Rasulullah yang menjadi asas satu adab yang harus kita ikuti pada jiwa Nabi itu ada 4 kriteria yang itu harus ada sampai hari kiamat bagi setiap muslim supaya terjadi pula di amalan soleh yang menghubungkan pikirannya yang sehat dengan hatinya yang penuh dengan keimanan dan tujuan hidup yang benar secara istilah. Sifat Nabi yang paling terkenal dan itu menjadi asasnya adab bagi itu adalah fatonah. Fatonah itu adalah kecerdasan. Muslim, mukmin yang bertakwa itu harus cerdas. Kecerdasan Allah. Oleh karena itu di dalam dunia pendidikan itu bukan kognisinya saja yang harus dioptimalkan dan psikomotornya tidak, tetapi asas adab itu yang pertama kata Rasulullah. Ayo kesina adab. Hendaklah membaguskan adab, baru masuk kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan kognisi. Setelah itu masuk ke dalam masalah psikomotor dan lain-lain. Fakta. Adab. Kemudian yang kedua, Rasulullah sifat yang paling khas itu adalah sifat as-sidq. Tempatnya di mana sidik itu? Tempatnya bukan di kantung, bukan di kursi jabatan, bukan di tentara yang sekian banyak. Sidik itu tempatnya ada di hati kita masing-masing. Ukurannya tadi itu
balil insanu ala nafsihi basira. Hei, kamu mencuri barangku. Dirinya mengatakan tidak. Itu namanya tidak syirik. Sedangkan syirik mengarahkan pelakunya masuk ke dalam surga. Tetapi kibir mengarahkan pelakunya itu masuk ke dalam neraka. Mukmin yang mengerjakan amalannya yang soleh haram masuk neraka. Karena Allah memberi jaminan mukmin yang mengerjakan amalan soleh surga. Dan itu janji dari Allah. Syirik itu kebanyakan. Satu, setiap insan, terutama dari insan yang banyak ini, muncul seorang yang dipilih namanya pemimpin. Pemimpin harus patonah, pemimpin harus syirik. Dan yang ketiga itu adalah amanah. Amanah itu diambil dari kata aman. Kalau kita menitipkan kepada seorang amin, maka barang ini akan aman. Aman sampai hari kiamat. Itu namanya aman. Lawan daripada amanah itu adalah khianat. Siapa yang berkhianat? Pembohong. Lisannya tidak sama dengan isi hatinya. Ya. Kemudian yang dilihat itu adalah kata dari kata balik. Yubalik terbilang penyampaian. Isim fa'ilnya namanya mubalik. Orang yang cerdas. Mungkin itu memang begitu. Yang namanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ke sana arahnya. Kecerdasannya yang kita, kejujurannya, sikap amanahnya, kemudian kita menyampaikannya secara transparan. Tidak ada unsur kebohongan ketika berkampanye. Tidak ada unsur penipuan dan tidak ada manipulasi satu kata pun. Disampaikan semuanya secara terang. Hadirin yang berbahagia. Mudah-mudahan lintasan dakwah itu kita mendapatkan hidayah termasuk hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika menyelesaikan akhir hidupnya itu benar-benar pada inti yang paling betul. Kita semuanya harap berkenan dan itu semuanya harus berkata benar. Sebab kalau kita berbohong, lisannya berbohong, hatinya itu pasti akan mengatakan kamu yang melakukan. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki baik di dunia maupun di akhiratnya kepada keluarga kita, dan juga memberikan keselamatan, kebahagiaan dan kemakmuran kepada para pemimpin seperti itu. Setidak-tidaknya kalau pemimpin itu beragama Islam, 4 kriteria yang menjadi asas paling ada dia, yang ada ini, yang paling ada itu pemimpin kriteria. Mudah-mudahan kita semuanya nanti Allah kita, entah generasi kita, entah zuriyah pada tahun berapa Allah memberikan. Mudah-mudahan kesabaran tetap masuk kita sandang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma wal muslimin الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الحمد إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.